Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Oke guys, jadi di video ini merupakan konten baru dari SpongeBobpedia. Ya, pada video kali ini, admin akan membahas silsilah lengkap dari setiap keluarga para karakter yang ada di kartun SpongeBob SquarePants. Nah, namun di video ini admin gak akan langsung ngebahas semuanya juga ya. Awal mula gimana kalau kita bahas silsilah keluarganya SpongeBob dulu? Setuju kan guys? Mungkin next video nanti admin akan bahas silsilah keluarga karakter lainnya. Kalian tinggal komen saja ya guys, silsilah keluarga siapa yang harus admin bahas di next video. Oke, langsung saja, dan berikut ini adalah silsilah lengkap dari keluarga SpongeBob SquarePants. Silsilah awal keluarga SquarePants bermula ketika 270 juta tahun yang lalu, di mana leluhur pertama SpongeBob yang bernama Primitive Sponge merupakan salah satu makhluk yang hidup pada zaman prasejarah. Dan sifat dari Primitive Sponge ini juga masih belum memiliki akal pikiran, karena ia juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik. By the way, karakter Primitive Sponge ini muncul di episode SB129. Lalu jelang 120 juta tahun kemudian, pada episode UG, barulah muncul SpongeBob versi zaman purba, yaitu SpongeGar. Yang dimana sifat dari karakter SpongeGar ini sudah memiliki akal dan pikiran, namun sikap dan perilakunya yang rada liar dan sedikit barbar. Lalu setelah ratusan generasi kemudian, tepatnya pada tahun 1895, muncul karakter SpongeBob versi era cowboy yang bernama SpongeBob SquarePants. SpongeBob merupakan seorang sheriff yang muncul di episode Pass of the West. Kehadiran SpongeBob di kota Dead Eye Gulch sangatlah penting dalam perubahan kota tersebut, karena dengan adanya SpongeBob, kota tersebut bisa merdeka dari penjajahan penguasa licik Dead Eye Plankton. Dan SpongeBob pun mendapatkan penghargaan dengan dibuatkannya patung emas oleh para penduduk Dead Eye Gulch. Lalu keturunan selanjutnya dari SpongeBob adalah kakek SpongeBob. Nah, penampilan dari kakek SpongeBob ini hanya muncul sebagai imajinasi yang ada di pikiran SpongeBob. Lalu kakek SpongeBob pun menikah dengan nenek SpongeBob. Nah, berbeda dari kakek SpongeBob yang hanya muncul sebagai imajinasi, peran dari nenek SpongeBob pada serial kartun ini lumayan banyak loh guys, karena ia sering muncul di beberapa episode dan namanya pun sering disebutkan oleh SpongeBob. By the way, bentuk tubuh dari nenek SpongeBob ini kok rada aneh juga ya. Bentuknya seperti menyerupai biskuit atau cookie, dan sama sekali tidak memiliki bentuk layaknya spons kotak pada umumnya. Nah, mungkin ini bisa menjadi jawaban nih buat kalian yang sering menanyakan kenapa bentuk tubuh dari orang tua SpongeBob itu menyerupai biskuit. Ternyata nggak cuma orang tua SpongeBob saja loh guys yang memiliki tubuh layaknya biskuit. Paman SpongeBob dan sepupu SpongeBob bernama Blackjack pun juga sama. Mereka memiliki bentuk tubuh layaknya biskuit. Yang jelas sih walaupun bentuk tubuh mereka itu seperti biskuit, tetapi mereka masih berspesies spons laut juga kok. Oke, balik lagi ke pembahasan silsilah. Nah, pasangan kakek dan nenek SpongeBob ini pun dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Anak pertama adalah paman SpongeBob yang bernama Kapten Blue SquarePants, atau sering dijuluki dengan panggilan Paman Kevin. Peran dari Paman Kevin ini hanya muncul sekali di episode Blackjack. Ia menikah dengan istri yang tidak disebutkan namanya, dan buah hasil dari pernikahannya itu adalah sepupu tertua SpongeBob yang bernama Larry SquarePants dan Todd SquarePants. Peran dari sepupu Larry hanya disebutkan namanya pada game SpongeBob Operation Krabby Patty. Namun informasi dari biodatanya tidak terlalu diungkapkan dengan jelas. Sementara peran dari sepupu Todd adalah kemunculan dirinya di sebuah buku SpongeBob berjudul The Neverending Stay. Lanjut ke anak kedua dari pasangan kakek dan nenek SpongeBob. Ia adalah paman SpongeBob bernama Sherm SquarePants. Peran dari Sherm adalah kemunculannya di episode Pass of the West, yang dimana dirinya mencatatkan rekor sebagai orang yang bisa memasukkan buah semangka ke dalam lubang hidungnya. Sherm sudah menjalani 2 kali proses berumah tangga dengan istri yang keduanya tidak diungkapkan di sepanjang seri. Pernikahan yang pertama ia dikaruniai seorang anak bernama Blackjack. Nah, kalian pastinya sudah tahu kan dengan salah satu sepupu SpongeBob ini? Hobi dari Blackjack adalah menyiksa SpongeBob selagi mereka masih kanak-kanak. Lalu di pernikahan yang kedua, ia dikaruniai anak bernama Stanley. Tanpa admin jelaskan secara rinci, pastinya kalian sudah tahu kan guys dengan bakat terpendam yang dimiliki oleh Stanley. Ya, bakat dari Stanley adalah menghancurkan segala benda dari barang yang ia sentuh. Dan anak terakhir yang ketiga adalah ayah SpongeBob bernama Harold SquarePants. Tidak diketahui tanggal berapa ia lahir, namun di antara kedua paman SpongeBob yang sudah admin jelaskan sebelumnya, hanya ayah SpongeBob saja nih guys yang diungkapkan nama istrinya. Nah, istri dari Harold sekaligus ibu SpongeBob ini bernama Margaret SquarePants.
Kemudian pada tahun 1986, pasangan tersebut dikaruniai seorang anak bernama SpongeBob SquarePants, yang kita kenal perannya sebagai karakter utama pada serial ini. Lalu SpongeBob pun menikah dengan seorang istri yang tidak disebutkan namanya, dan memiliki seorang anak yang tidak diungkapkan jenis kelaminnya. Namun admin tetap berasumsi kalau anaknya itu adalah laki-laki kalau enggak perempuan. Nah, anak dari SpongeBob yang tidak disebutkan namanya ini lalu menikah dan memiliki seorang anak yang kita tahu perannya sebagai cucu SpongeBob. Yang dimana penampilan dari cucu SpongeBob ini terlihat sangat modern, dengan memainkan smartphone canggih miliknya sambil mengabaikan perintah yang SpongeBob katakan. Oh iya, by the way, episode The Great Patty Caper memiliki latar waktu 75 tahun kemudian. Kurang lebih sih terjadi sekitar tahun 2085. Lalu setelah puluhan generasi dari cucu SpongeBob, kemudian pada tahun 4017 muncul generasi SpongeBob pada masa depan atau tepatnya di era futuristik. Nah, cicit dari SpongeBob ini bernama Spongtron, yang dimana perannya muncul ketika episode SB129 di restoran Krusty Krab. Spongtron merupakan garis keturunan terakhir dari keluarga SquarePants yang diceritakan dalam serial ini. Sebab Spongtron tidak diketahui sudah menikah ataupun memiliki anak. Pada episode SB129 hanya memperlihatkan bahwa Spongtron bisa membelah dirinya menjadi 3 klon. Di sini sih admin menamainya dengan klon XYZ ya, karena 3 klon Spongtron ini tidak disebutkan nama lengkapnya. Oke, mungkin segitu saja rangkuman penjelasan tentang silsilah dari keluarga SquarePants yang merupakan keluarga besar dari SpongeBob. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai silsilah keluarga SpongeBob, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan silsilah keluarga tersebut ada yang admin lewatkan dan lupa untuk disebutkan. Selanjutnya, silsilah keluarga siapa lagi nih guys yang akan admin SpongeBopedia bahas? Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys, dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBopedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.